Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware. Kali ini dengan Reza di sini dan saya biasanya membahas handphone dan gadget keren lainnya. Namun di video kali ini saya akan menggantikan Kang Mulia untuk membahas keyboard yang kali ini datang dari Cooler Master yaitu seri CK350. Nah, kalau teman-teman ingat, dulu kita pernah membahas kakaknya yaitu seri CK550 ini nih. Kalau belum pernah lihat videonya, bisa dicek terlebih dahulu di sini nih. Oke. Seri yang akan kita bahas, seri CK350 merupakan versi yang lebih ekonomis lagi dari kakaknya. Harganya di sekitar 800 ribuan. Seperti apa pembahasannya? Namun sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa dukung terus channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Cooler Master CK350 adalah keyboard gaming mechanical ukuran full size. Secara kasta, CK350 ini diposisikan berada di bawah CK550 dan MK750. MK750 sang kakak dibanderol di kisaran harga 1,7 juta rupiah, CK550 di 1,1 jutaan rupiah, dan CK350 ini dibanderol di kisaran harga 800 ribuan rupiah. Secara tampilan, CK350 ini sangatlah basic dan minimalis. Tidak terdapat gimmick-gimmick yang menonjol seperti keyboard gaming lain pada umumnya. Tema warna dari keyboard ini adalah hitam gunmetal, base plate-nya sendiri berbahan brush aluminium, dan bagian bawahnya ini berbahan dasar plastik. Secara dimensi, keyboard ini memiliki panjang di 44 cm, lebar di 14 cm, dan tinggi maksimal di 4,5 cm. Untuk paket pembeliannya sendiri hanya disediakan keycap puller, panduan manual, dan kartu garansi. Tidak terdapat keycap cadangan sama sekali. Pada boxnya terdapat lubang di bagian tombol arrow, sehingga kita bisa mencoba feel keycaps-nya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membelinya. Secara kasat mata, CK350 ini mirip sekali dengan kakaknya CK550. Satu hal yang paling membedakan di antara keduanya adalah switch-nya. CK350 ini menggunakan switch dari OTEMU, sedangkan CK550 dari Gateron. Terdapat 3 SKU warna switch untuk pasar tanah air, yaitu OTEMU Red, Blue, dan Brown. Sedangkan yang kita tes adalah versi OTEMU Red. Kami coba membandingkan antara red switch-nya milik OTEMU dengan red switch-nya milik Gateron yang ada di CK550. Menurut penilaian subjektif kami sih, red switch Gateron yang ada di CK550 terasa lebih solid dan tajam, sedangkan OTEMU red switch pada CK350 ini terasa lebih lembut dan bouncy. Actuation point pada CK350 ini terasa lebih tinggi sehingga terkesannya lebih sensitif. Bagi sebagian orang, mungkin ada yang tidak cocok dengan profil yang seperti ini. Untuk keycaps-nya menggunakan bahan ABS double shot injection untuk SKU yang dijual di Asia. Namun, jika kita lihat dari kualitas finishing-nya, keycap dari CK350 ini tidak sebaik finishing-nya CK550 ataupun MK750. Kemudian, layout keycap-nya ini standar ANSI. So, ukuran keycap enter, shift, dan kawan-kawannya cukup standar sehingga hampir semua keycap ABS atau PBT aftermarket bisa masuk di keyboard ini. Keycap-nya ini menggunakan tipe floating di mana posisi keycap-nya seperti melayang, sehingga nyala lampu RGB di bagian bawahnya dapat terekspos dengan baik. Terdapat nyala RGB di bagian bawah switch-nya di mana jika kita lihat lagi masing-masing per switch-nya terdapat 3 buah lampu yang menyala pada saat bersamaan. Pengaturan nyala RGB pada keyboard ini hanya bisa dilakukan secara on the fly, belum bisa diatur menggunakan software bawaan Cooler Master seperti versi CK550 ataupun MK750. Untuk mengatur nyala RGB-nya bisa menggunakan tombol FN plus F5, F9, dan F10. Next, kita lanjut ke bagian bawah keyboard. Terdapat 4 dudukan karet di ujung sisi-sisinya. Terdapat juga 3 jalur untuk routing cable, di mana pada seri CK550 justru tidak ada. Lalu terdapat juga 2 buah riser dengan 1 tingkat ketinggian. Kabel dari keyboard ini memiliki panjang di 1,8 meter yang tidak bisa dilepas pasang. Bahannya ini rubber dan sedikit lebih tebal dari CK550. Di ujung kabelnya terdapat konektor USB 2.0 berwarna ungu dan logo Cooler Master di bagian bodinya. Menurut pengalaman kami sih, kami enak-enak saja pakai keyboard ini. Kami cukup nyaman dengan feel dari red switch OTEMU-nya yang ada pada keyboard ini. Tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari versinya CK550. Tinggal masalah selera dan kebutuhan saja sih, apakah teman-teman membutuhkan keyboard mechanical full size atau lebih selera dengan keyboard mechanical TKL 70% atau 65%. Dari segi harga untuk kisaran 850 ribuan, nampaknya keyboard ini agak sulit bersaing dengan keyboard 65% yang sedang digemari oleh orang-orang pada saat ini. Namun untuk kelas keyboard full size, Cooler Master CK350 ini saya rasa bisa dijadikan pilihan.
CK350 ini memberikan build quality yang cukup oke, nyala RGB yang meriah, desain yang kalem dan basic, sehingga keyboard ini bisa menjadi salah satu pilihan yang layak untuk kelas keyboard full size di budget 800 ribuan. Demikian video singkat kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk dukung terus channel 11 Hardware. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya. Bye-bye!